Bab 241. Sayang, ada banyak orang di bawah mama papa juga ada. Gak bakal kesasar. Akan ada yang nemenin Pade sama Bude. Tapi, kalau abang? Tanyanya pada sang istri sambil melangkah mendekat dan dengan satu tarikan mudah, membawa Seva dalam pelukannya. Abang cuma mau kamu, Fa. Sheila mia vita. Stami più vicino, kau adalah hidupku. Jangan pergi, tetap di sini, dekat aku. Seva lagi-lagi merona jika Azam sudah bersikap manis berbumbu gombalan seperti itu. Padahal dia sedang dalam mode marah karena daster kemarin saja belum selesai dibahas. Tapi mau bagaimana? Anak Bang Bandit, anak Bang Azam dalam perutnya ini seperti ingin dekat-dekat selalu dengan ayahnya. Seva kan jadi tak bisa menolak. Apalagi aroma parfum mahal yang dipakai suaminya di leher. Duh, Seva tidak kuat hadirin. Pesona apa yang dipakai suaminya. Baru berdekatan begini saja, Seva bisa lupa dengan marahnya. Semakin dekat, Seva merasa semakin tak sadarkan diri. Bagaikan Naagin yang menari-nari saat mendengar seruling sakti, begitulah Seva ketika mendengar gombalan dari suaminya. Foglio Baciarti, aku ingin sekali menciummu. Wanita yang sedang marah kan harusnya menghindar saat coba dicium bibirnya seperti ini. Tapi Seva. Azam tersenyum lebar dalam pagutan mereka kala istrinya membuka mulut dan membiarkannya masuk, mengajak lidah Seva menari bersama. 20. Ku cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang, belum juga kudapati. Ku ingin menikah. Cukup hanya sekali, rukun bahagia, sampai anak cucu nanti. Set. SSSTTT. Gibran terpaksa menghentikan syair lagunya yang lakutip dari dalang terkenal asal Cilacap, Gus Ulinuha. Ketika mendengar isyarat dari Ziko. Nangapa bang? Kenapa bang? Tanya Gibran yang hanya dibalas isyarat mata dari Ziko. Gibran dan Zidan mengikuti arah tunjuk Ziko dengan matanya itu. Zidan mendelik sambil melihat jam di arlojinya. Lalu menggelengkan kepala. Gibran ikutan geleng-geleng karenanya. Dikira apa? Jebule penampakan. Ternyata penampakan, ucap Gibran sambil menggerutu melihat ke arah Raja Jalal dan Ratu Joda yang baru turun dari tangga lantai atas. Serem banget ya, pagi-pagi gini udah pada iklan sampo. Timpal Ziko. Wajah Seva merona merah saat mendengar sindiran ketiga pemuda harapan bangsa yang duduk di sofa melingkar. Sedangkan Azam cuek saja. Ia malah menggenggam tangan istrinya menemui ketiganya. Mama papa mana? Tanya Azam pada ketiganya. Di belakang. Dari semalam lagi pada ngobrolin resepsi nikahan sama ulang tahun. Jawab Ziko yang membuat Seva tak enak hati. Pasalnya, gara-gara rayuan maut dibalut harum parfum mahal Azam, Seva lupa akan tragedi robeknya daster pemberian sang bude. Azam yang janji hanya sebentar, melongok, anaknya, malah ingkar. Mana Seva juga tak bisa bilang tidak. Jadilah, mereka halal bihalal dari sore kemarin dan bablas sampai paginya. Sebenarnya, malam tadi Aprilia naik ke lantai atas untuk menyuruh anak dan menantunya itu makan malam. Namun, Azam yang belum tidur dan masih terjaga membukakan pintu dan bilang kalau mereka tidak lapar serta lelah sekali ingin beristirahat. Akhirnya, bangun saat subuh. Kemudian mengulangi hal menyenangkan itu lagi. Sampai pagi dan Seva yang panik langsung mandi dan berpakaian untuk menemui keluarganya. Maaf, aku ketiduran. Ucapnya. Bersuamikan bandit mantan bandit, membuat Seva harus banyak-banyak memilih kosakata yang tepat. Asal tidak berbohong.
Namun, jawabannya malah mendapatkan cibiran dari saudara-saudara iparnya. "Gak usah minta maaf Ma. Kita gak salah," ucap Azam pada Sheva, yang ingin sekali dibantah oleh ketiganya. Namun, karena masih merasa hormat pada Azam, mereka tak berani. "Aku ke belakang dulu ya Bang. Ziko akan bangun." Namun, Azam segera membuka suaranya. "Ayo Ma, Papa anter. Ini rumah udah ada sejak Kekaisaran Romawi. Agak serem. Takut ketempelan kalau jauh-jauh dari Papa." Sheva merinding dibuatnya lalu mendekat pada suaminya dan langsung dipeluk suaminya. "Ah, apa iya?" "Iya, Ma. Yuk," ucap Azam merangkul bahu istrinya dan mengajaknya pergi dari sana dengan wajah ketiga pemuda harapan bangsa yang kesal dibuatnya. Sheva yang pinter mendadak jadi penakut gitu. "Diapain ya?" tanya Ziko. "Dipelet sama diguna-guna kali. Momi sama dedi gue juga saling mencintai. Tapi kagak lebay." 21. Kayak gitu perasaan. Mama sama papa juga enggak sah. "Enggak tahu kayak siapa si abang," ujar Ziko bangun dari duduknya. "Virus si gaji nular nih. Pada norak banget punya pasangan halal. Entar, liatin aja. Pasangan gue lebih hot jeletot dari pasangan mereka. Gue bikin si gaji ngiler pengen resepsi lagi. Si abang biar panas liat gue sama bini gue." Zidan berdecak mendengar kehaluan Ziko. "Bangun Bang, bangun. Jangan ngingo terus. Makan mendingan yuk ah." Ziko mendorong punggung Zidan hingga pria bernetra biru itu tertawa. "Lo juga liatin entar." "Iya. Gue liatin Bang. Gue liatin sama istri sama anak gue. Kayak gimana bini lo? Sialan lo." Zidan dan Gibran lalu tertawa akan jokes Zidan barusan. Ucapan Zidan itu berarti, Zidan lebih dahulu menikah dari Ziko. "Makan duluan yuk Gibran. Gue lapar," ajak Zidan pada Gibran. "Lo lapar gak?" "Ya pada bae karo inyong. Durung madang." "Ya sama saja seperti saya belum makan." Zidan bangun dari duduknya. "Hayulah geramilarian sarapan, cepatlah cari sarapan. Karena patah hati butuh tenaga broter. Sapa sing ngomong kayak kue? Bohong itu. Kalau wis madang, bukannya jadi tenaga. Malah ngantuk." "Ah." Keduanya tertawa lalu berjalan bergerak menuju dapur. "Woi tungguin woi," ujar Ziko sambil mengejar. Kedua saudaranya tersebut yang nampak mengejar Azam dan Sheva. Tak pernah mansion Kasano seramai ini. Antonio dan Adriana hanya memiliki seorang anak dari pernikahan mereka, yaitu Alessia Kasano, atau Aprilia Ayu Kasano. Sejak diculik kala bayi, selama 20 tahun Aprilia diasuh oleh pasangan Vishal dan Yana. Bahkan Aprilia adalah singkatan nama mereka. Perginya Alessia membuat mansion megah ini terasa sunyi. Sangat-sangat sunyi. Sampai akhirnya, Alessia kembali pada mereka. Dengan drama penuh darah dan air mata. Namun meaki begitu, Aprilia memutuskan tinggal di Bintaro, Jakarta. Bersama dengan suami dan juga anak cucunya sesekali mereka akan pulang ke Milan. Dan baru kali ini, suasana yang begitu ramai hadir di rumah ini. Sampai Sheva merasa ini rumah besar keluarga Rohichan. Bukan mansion Kasano. Karena seluruh keluarga Rohichan ada di sana. Bayu, Cindy, Boril, Aprilia, Andika, Riani,
Alex, Stella, Visal, Yana, Kamalia, Rahmat, juga If, Agni, Gaswan dan Gavi. Tak terlupa pasangan yang menikah tak lama setelah Azam dan Seva, Zia dan Mahawira. Mbak Seva, Kadiu Gera. Ujar Zia kencang yang langsung mendapat revisi kata dari suaminya. Gak ngerti kali Neng. Pakai bahasa Sunda. Masa sih udah. Bahasa Italia wae bisa. Masa Sunda enggak? Protes Zia. 22. Gak semua orang pahanem bahasa daerah Neng. Wira dan Zia menoleh pada pasangan yang baru datang tersebut dan tak disangka Seva melambaikan tangannya. Tuh, kata Neng juga apa? Tahu kok. Udah aja yang sieun tepugu, takut gak beralasan. Wira hanya menggaruk kepalanya yang gatal. Azam dan Seva berjalan duluan. Sementara di belakangnya, ketiga pemuda itu senyum-senyum melihatnya. Lihat deh muka Oma. Ngeliat abang sama Seva udah kayak adonan bika Ambon kali ya, pengen ngebejek-bejek. Ungkap Ziko. Ya wajarlah. Ke kamar sore, tengah hari bolong gini baru keluar. Paling juga bentar lagi nyobain omelan pedesnya Oma. Ketiga pemuda julid itu tertawa. Namun langsung mingkem saat Azam menoleh sebentar. Demi apapun ketiga orang ini adalah orang yang sangat disegani di kampusnya. Tapi jika sudah berada di dalam rumah dan bertemu Azam Seva, mereka akan berubah jadi laki-laki julid pemersatu bangsa. Seva yang canggung dan merasa sangat malu karena bangun kesiangan, lalu menyalami seluruh anggota keluarganya. Saking banyaknya bersalaman dan sambil menunduk, Seva sampai 2 kali ingin mencium tangan Boril. Tadi udah loh Fa. Udah ya Pak. Maaf Pak. Maaf. Boril tertawa menelihat menantunya. Gak apa-apa nak. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Ucap Boril. Seva tersenyum namun tidak berani mengangkat wajahnya sampai Cindy membuka pembicaraan. Pintu kamar kenapa? Macet apa gimana? Kok bangun jam segini? Mam tuh. Next, ke pantai dan mansion abang ya. 23. Apa rasanya diinterogasi dan dimarahi langsung di depan keluarga besarmu? Malu dan malu dan malu. Hanya itu yang dirasakan Seva. Seolah ia kini jadi pusat tontonan keluarga. Sedangkan Azam tak ambil pusing. Ia biasa saja namun demi menghormati neneknya yang sangatlah sayangi, Azam terima saja dimarahi demikian. Ia hanya berdiri di samping sang istri. Ketiga pemuda harapan bangsa yang tak mau kena marah, lalu mengambil meja satunya. Bersama dengan If serta Gaswan dan Gavi. Sambil tetap memperhatikan mereka tentunya. Sedangkan Seva hanya bisa berdiri menunduk tak berani menjawab pertanyaan Cindy saat sang Nyonya Rohichan sudah mulai menguasai keadaan. Boril yang kasihan pada menantunya, lalu angkat bicara setelah menaruh cangkir kopinya. Mereka baru turun karena capek kali Ma. Seva kan lagi hamil juga. Jadi gak sempet turun nemuin kita semalam. Iya kan? Halah. Ngomong sama ember. Boril langsung mingkem tatkala niat membela anak mantunya itu berakhir dengan ulti sang mama. Melihat itu, Bayu, Aprilia, Alex dan Stella menahan tawanya. Boril yang bermulut manis dan sopan santun berbudi luhur itu, tak bisa berkutik jika di depan ibunya. Sedangkan Antonio, Adriana, Kamalia, Rahmat, Visal dan Yana hanya saling berpandangan tak mengerti. Antonio berbisik pada istrinya. Ada apa?
Adriana menaruh satu telunjuknya di depan bibir dan mengangkat bahunya tanda Antonio jangan banyak bertanya dan harusnya diam saja. Antonio pun mengangguk. Antonio yang kepo, lalu menoleh pada sahabat zaman jahiliyahnya. Ada apa? Ah, tanya Andika. Nyonya Cindy nampak marah pada Azam dan Seva. Ungkap Antonio. Oh, biasalah. Salam sayang. Jawab Andika. Oh, isi. Boril mencolek tangan istrinya. Apa? Tanya Aprilia. Tuh, papa kamu lagi ngobrol sama calon mantunya yang gagal. Aprilia yang geram lalu mencubit perut suaminya. Boril meringis sakit tapi lah coba tahan karena Cindy meliriknya. Zia tersenyum geli melihat semuanya hanya bisa diam kalau neneknya sudah marah. Tak diragukan lagi memang pengaruh Oma Cindy. Takkan Melayu hilang di bumi. Bahkan masih bertaji di luar negeri. 24. Emangnya mama ini if sama Agni? Yang bisa dibohongin. Gak perlu kamu bela-bela, anak mantu murik. Ucap wanita asli Rokan Hulu Riau itu yang logat Melayunya masih kental terasa walau puluhan tahun tinggal di Jerman dan Jakarta. Andika dan Riani juga mau tak mau tersenyum mendengar saudara tua mereka masih tetap kena marah dan, keduanya pun tak luput dari amarah Cindy. Kalian juga. Kayak yang on time aja kalau ada acara. Tegur Cindy pada pasangan polisi dan ikan cupang ini. Melihat Andika dan Riani yang juga kena omel, Stella menoleh pada suaminya. Untung kita gak pernah telat ya mas. Selalu on time. Aku gak mau dimarahin sama Oma. Bisik Stella pada Alex yang dibalas Pangeran Brebes itu dengan, set. Ih, mas. Rajuk Stella. Alex balas berbisik pada istrinya. Papamu lagi liatin kita yang. Buat mas, kata-kata mutiara papa lebih dahsyat dari apapun. Stella hanya bisa tersenyum malu dan maklum. Ia menoleh pada sang papa yang memang sedang melirik pada mereka. Dengan kumis dan jenggotnya yang makin tebal, Boril memang terlihat menyeramkan. Stella mengirim kisbai dari jauh untuk sang cinta pertamanya itu. Boril langsung tersenyum dan menangkap angin seolah menangkap cinta putrinya itu lalu ia masukkan ke saku bajunya. Namun, senyum lebar Boril lenyap saat menoleh pada Alex Prakoso yang sedang tersenyum 1000 watt dan membuat tanda cinta dengan jempol dan telunjuk untuk mertuanya bak idol Korea. Boril langsung melengos dari Alex. Stella yang sedang menggendong Agni di pangkuannya, tertawa dan mencubit gemas pipi Alex. Kalian lucu banget. Jadi makin sayang. Kekehnya dan dibalas tawa rendah oleh Alex. Aprilia memberi isyarat pada Seva dengan matanya untuk minta maaf pada neneknya. Yang refleks ditanggapi dengan cepat oleh wanita cantik itu. Maafin Seva ya Oma. Pinta Seva lembut. Ia lalu menoleh pada suaminya dan Azam pun melakukan hal yang sama. Maaf ya Oma saya Ang, gak lagi-lagi telat datang kalau ada acara. Janji? Tanya Cindy. La tersenyum lalu menunduk dan mencium pipi sang Oma. Janji. Gak akan pernah telat. Nah, mana bisa Cindy marah kalau Azam sudah bersikap manis begini. Cindy langsung tersenyum dibuatnya. Ziko, Gibran dan Zidan saja harus mengakui kehebatan Azam dalam merayu Cindy yang sedang marah. Bayu mengusap punggung tangan istrinya dan Cindy pun menghela nafas lelah kemudian bicara pada keduanya. Dah, duduk-duduk. Ucap Cindy dan Azam menarik kursi untuk Seva duduk. Per favore.
Silakan, ucap Azam yang dibalas pelan plus senyuman cantik Seva bak putri kerajaan. Grazi. 25. Seva duduk di samping sang bude yang penuh senyuman padanya. Interaksi mereka tak lepas dari pengamatan tiga pemuda harapan bangsa. Tuh, liatin. Gitu caranya rayu perempuan kalau lagi marah. Cium aja, ujar Zico. Zidane langsung menganggukkan kepalanya. Seolah baru saja mendapatkan ilmu yang berfaedah dari saudaranya tersebut. Sedangkan Gibran, refleks menutup kedua kuping Yves yang duduk di sebelahnya.